Polemik Bambang Tri dari mulai awal kitab Jokowi Undercover 1, 2 yang tidak ditanggapi oleh pihak Jokowi akhirnya masuk ke pengadilan. Wah, seneng banget gue. Jadi bisa terbukti kalau yang bohong Bambang Tri, ya Bambang Tri dihukum. Kalau Pak Jokowi yang bohong, ya Jokowi dihukum. Iya begitu dong. Hukum itu kan harus adil. Hukum harus adil. Hukum itu tidak berpihak kemanapun. Hukum itu matanya buta. Artinya keadilan nomor 1. Jadi tanggal 18 Oktober itu adalah peristiwa penting yang harus kita saksikan bersama. Kalau berkenaan dengan ijazah S1, ya kita memang cek secara mendalam data-data yang ada. Memang asli dan prosesnya memang masuk tahun 80, lulus tahun 85, dia mengerjakan studi, mengerjakan skripsi juga, semuanya ada. Ini sebetulnya upaya UGM melalui rektorat untuk mengklarifikasi supaya tidak ada spekulasi berlebihan, karena sekarang lagi menjadi sorotan. Nggak akan bisa dibatalkan, saudara, karena gugatan udah masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun ada relawan Jokowi ataupun pendukung Pak Presiden Jokowi ngomong sampai 24 jam, ngomong sampai 7 kali 24 jam, nggak ngaruh, saudara, nggak ngaruh. Karena perkaranya udah masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nggak ngefek apa-apa, saudara, nggak bisa dibatalin, nggak bisa diremot, nggak bisa di-reject, udah masuk perkaranya melalui proses pengadilan. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Ya cukup mungkin 10 menit ya, Pak Jokowi tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Nah kemudian argumen Bambang Tri dan para advokat itu bisa salah. Tapi sebaliknya, kalau yang benar adalah yang digugat oleh Bambang Tri dan dibantu 5 advokat ya, nah tentu risikonya wallahu alam. Jadi gagah saja Pak Jokowi datang, kemudian tunjukkan, selesai. The case is closed dan nama Anda harum sekali, ya, apalagi mau jadi tuan rumah G20 dan lain-lain. Tapi kalau kemudian Anda keliru, ya sudah, akui saja, kemudian risiko hukumnya, konstitusinya bagaimana, wallahu alam bishawab. Soal isu ijazah palsu Jokowi hingga bantahan dari UGM. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh seorang masyarakat bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Bukan hanya Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMA karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9S1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Dilansir dari laman UGM, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, mengatakan Jokowi merupakan alumni program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985. Tujuan UGM klarifikasi ijazah Jokowi. Menurutnya, klarifikasi ini sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya. Terkait gugatan yang dilayangkan kepada Jokowi, UGM menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan kepada UGM. Soal isu ijazah palsu Jokowi hingga bantahan dari UGM. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019.
Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-PDT/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh seorang masyarakat bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Bukan hanya Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMA karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 S 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Dilansir dari laman UGM, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, mengatakan Jokowi merupakan alumni program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985. Tujuan UGM klarifikasi ijazah Jokowi. Menurutnya, klarifikasi ini sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya. Terkait gugatan yang dilayangkan kepada Jokowi, UGM menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan kepada UGM. Soal isu ijazah palsu Jokowi hingga bantahan dari UGM. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dikutip dari Kompas.com, gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-PDT/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan oleh seorang masyarakat bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022. Bukan hanya Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangannya tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMA karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 S 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Dilansir dari laman UGM, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, mengatakan Jokowi merupakan alumni program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985.
Tujuan UGM klarifikasi ijazah Jokowi. Menurutnya, klarifikasi ini sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya. Terkait gugatan yang dilayangkan kepada Jokowi, UGM menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan kepada UGM.